saya Sulistiani dari MTSN 3 Blitar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari Universitas Negeri Makassar. Kali ini dalam pembelajaran saya PPL kedua Aksi 2 pertemuan pertama, saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe group investigation dengan mengoptimalkan media visual gambar untuk meningkatkan keaktifan pembelajaran peserta didik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kelihatan ceria sekali. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas, Mas Anwar, jadi teman-teman. Berdoa mulai. Anak-anak hari ini siapa yang tidak masuk? Semua. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya lihat dulu ya kelasnya. Alhamdulillah bersih. Terima kasih anak-anak karena kelasnya sudah bersih. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini ya, saya ingin tahu di rumah kalian apakah ada barang-barang baik itu untuk kebutuhan sehari-hari ataupun yang bukan yang berasal dari luar daerah? Garam dari Madura. Oh Limon, apa dok? Garam dari Madura. Garam dari Madura, bagus sekali. Ada lagi lain? Nah, silakan Aisyah. Saya ternyata dari nelayan, kami dari Sulawesi. Oh, ternyata di rumah Aisyah ada meja yang kata ayahnya kainnya dari Sulawesi. Ada lagi nggak? Silakan Mas Adil. Kalau yang dari Blitar harus bagus seperti telur ayam. Oh, dan iya di Blitar ini daerah kalian sampai lupa ya. Kita kan terkenal dengan penghasil telur ayam yang dikirim ke luar daerah Blitar. Bahkan mungkin ada juga yang nyampe ke luar pulau mungkin ya, bisa jadi. Baik anak-anak, itu bagus sekali. Hari ini kita akan membahas tentang itu, tentang materi barang-barang yang berasal dari luar daerah maupun yang dikirim ke luar daerah. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa tahu ya barang-barang apa saja atau kenapa barang-barang dari luar pulau itu bisa masuk ke Indonesia, bisa masuk ke wilayah kalian, dan kenapa barang-barang dari wilayah kalian bisa dijual ke luar wilayah. Ini anak-anak ya, materi kita hari ini adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe group investigation serta mengoptimalkan media visual nantinya, media gambar untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menguraikan pengertian perdagangan antar daerah, kemudian menganalisis tujuan perdagangan antar daerah. Yang ketiga, menelaah faktor pendorong perdagangan antar daerah, dan yang keempat, menyimpulkan manfaat perdagangan antar daerah. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oh ya, untuk penilaian kita hari ini, penilaian yang pertama yaitu nilai sikap, di mana yang saya nilai dari kalian adalah rasa syukur, mandiri, peduli, tanggung jawab, kerjasama. Kemudian ada nilai pengetahuan, di sini ada
tugasnya adalah menganalisis tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kelompok 2 menelaah faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kelompok yang ketiga menyimpulkan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan dibaca. LKPD-nya juga ya, diperhatikan di situ. Kalian mulai mengerjakan sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Boleh menggunakan HP, boleh browsing, atau silakan kelompok 3 dulu yang dibaca. Silakan nanti kelompok lain menyiapkan pertanyaan ya untuk kelompok 3. Kelompok 3 tadi kebagian apa dok? Menyimpulkan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Silakan, siapa yang membaca? Siapa? Ida, silakan dok. Menyediakan alternatif alat menguras kebutuhan masyarakat, meningkatkan produktivitas produsen, meluaskan pemasaran produk awal, meningkatkan permintaan atau pemesanan produk, memperluas kesenjangan sosial bagi masyarakat, meningkatkan kemudahan diversifikasi dalam jumlah besar akan menyebabkan perusahaan kesenjangan sosial tambahan sehingga akan ada pembukaan lapangan kerja. Ada pertanyaan dari kelompok lain tentang manfaat perdagangan antar daerah? Atau masih disiapkan pertanyaannya? Ya, kelompok 2 sekarang dibacakan dulu untuk apa tadi? Kebagian apa kelompok 2? Menelaah faktor pendorong perdagangan antar daerah. Siapa yang membaca? Ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok antar daerah yang cukup tinggi menjadi faktor pendorong terjadinya
yaitu mengkhususkan memproduksi komoditas tertentu. Contohnya mungkin bisa lebih jelas kasih contohnya tadi. Blitar yang terkenal sebagai penghasil telur. Blitar kan, jadi ini ya maksudnya Mas Levi itu melakukan spesialisasi dari daerah-daerah. Jadi misalkan contohnya tadi Blitar itu penghasil telur. Jadi hampir mayoritas penduduknya itu adalah peternak telur ayam tadi ya. Jadi orang-orang daerah luar mungkin dari daerah lain, dari pulau lain, kalau pengen beli telur pasti ke Blitar karena murah, karena di sini rata-rata penduduknya ada penghasil telur. Jadi kita melakukan spesialisasi. Ada produk unggulan dari daerah Blitar yaitu telur Blitar. Terima kasih buat Mas Rezi, tepuk tangan itu juga bukan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran tadi, yang pertama mendapatkan keuntungan, yang kedua memperluas jangkauan pasar, yang ketiga untuk manfaat perdagangan tanah daerah, pertama menyediakan alternatif alat pemenuhan kebutuhan konsumen, yang kedua meningkatkan produktivitas produsen, yang ketiga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Ya, bagus dari Mas Anwar ya kesimpulan dari untuk manfaat pembelajaran hari ini lebih luas dari kalian. Mungkin ada yang bisa menyampaikan atau mendapat manfaat dari pembelajaran hari ini. Silakan, Aisyah mungkin. Penggunaan media visual sekaligus saya cerita bahwa perdagangan antar daerah sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat memberikan kesejahteraan. Ya, terima kasih Aisyah untuk telah menyampaikan manfaat pembelajaran hari ini. Baik, untuk evaluasi kita akan main game ya anak-anak. Evaluasi sekaligus ice breaking untuk hari ini. Jadi mengambil gambar yang sudah saya sediakan kemudian ditempel sesuai dengan tempatnya masing-masing. Manakah yang masuk dalam tujuan, manakah yang masuk dalam manfaat, manakah yang masuk dalam faktor pendorong. Silakan kelompok 1, siapa dulu mau berdiri. Nanti bisa kalau nggak tahu ini masuk mana gitu, bisa didiskusikan di kelompoknya ya, baru ditempel juga nggak apa-apa. Kelompok 2. Nomor 3 siapa? Silakan ditempelkan. Bantu temannya diskusi bareng-bareng. Oke, kita koreksi bersama-sama ya. Gambar yang pertama. Ini tadi kelompok 3 ya? Kelompok 3. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Jadi ini adalah gambar peta Indonesia. Jadi gambar yang ada di sini Sumatera, di pulau-pulau Indonesia, Pulau Jawa gitu macam-macam. Dan ini sudah ada gambar pohon kelapa, berarti daerah itu penghasil kelapa. Ada gambar jagung, berarti daerah itu penghasil jagung. Ini masuk